Kalau kita lihat persidangan sengketa pemilu ya tahun 2024 saya kalau tidak salah, saya masih ingat waktu itu Profesor Edward Omar Sharif Hiaris atau Edi Hiaris yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri, ketika beliau akan memberikan keterangan sebagai ahli, kemudian mendapat protes dari Bambang Wijoyanto ya. Waktu itu Bambang Wijoyanto protes karena ahli yaitu Profesor Edward Omar Sharif Hiaris itu dia bilang sebagai tersangka. Lalu kemudian Bambang Wijoyanto walk out ya dari sidang. Dengan santai Profesor Edward Omar Sharif Hiaris mengatakan bahwa saya memang pernah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi saya memenangkan pra-peradilan atau pra-peradilan beliau itu dikabulkan, sehingga secara hukum status tersangkanya dicabut. Pak Bambang ini status tersangkanya melekat seumur hidup. Karena apa? Karena kasusnya itu dikesampingkan atau dideponir oleh Jaksa Agung. Sehingga tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa ketika seorang tersangka atau terdakwa kasusnya dideponir atau dikesampingkan, maka tidak ada aturan yang menyebut bahwa status tersangkanya dicabut. Maka Bambang Wijoyanto menyandang status tersangka seumur hidup. Itu kalau kita lihat di persidangan sengketa pemilu tahun 2024 kemarin ya. Salah satu hal yang baru juga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu denda damai, yang merupakan mekanisme penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar sejumlah uang yang disetujui oleh Jaksa Agung. Biasanya denda damai ini diterapkan pada tindak pidana ekonomi ya, seperti misalnya perpajakan atau kepabeanan untuk pemulihan aset negara secara cepat. Ini merupakan asas oportunitas, di mana perkara diselesaikan tanpa melalui pembuktian di sidang pengadilan. Tujuannya yaitu memulihkan kerugian ekonomi negara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, bukan sekedar untuk memenjarakan pelaku. Di sini kewenangan yang menangani denda damai ini ada di bawah Jaksa Agung atau penuntut umum sesuai dengan wewenang yang diatur dalam undang-undang. Cakupannya berlaku untuk tindak pidana ekonomi atau ekonomi khusus dan bukan untuk semua perkara. Jadi tidak semua perkara pidana terutama korupsi berat dapat diselesaikan dengan denda damai. Meskipun wacana ini berkembang untuk pemulihan aset. Lalu bagaimana terkait dengan kriteria denda damai ini? Mari kita simak ulasannya. Dominus litis adalah asas hukum yang menegaskan bahwa jaksa adalah satu-satunya pengendali perkara pidana dan pemilik perkara atau penguasa perkara yang berwenang penuh atas penuntutan. Asas ini memberikan wewenang mutlak kepada jaksa untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan, mulai dari tahap pra penuntutan hingga eksekusi. Beberapa poin terkait dengan dominus litis, yaitu yang pertama adalah pengendali perkara. Jaksa memiliki peran sentral mengendalikan proses penuntutan dari tahap penyelidikan hingga eksekusi. Kemudian monopoli penuntutan. Jaksa memiliki kewenangan mutlak dan eksklusif untuk penuntutan perkara sampai dengan ke pengadilan. Lalu salah satu poin dari dominus litis juga ini adalah kewenangan menghentikan. Di sini jaksa berhak menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti atau dihentikan demi kepentingan umum. Berikutnya terkait dengan representasi negara. Di sini jaksa bertindak atas nama negara dalam menuntut dan melaksanakan putusan pengadilan. Denda damai merupakan hak prerogatif Jaksa Agung ya terhadap tindak pidana di bidang ekonomi, yaitu misalnya
kepabeanan, perdagangan, kehutanan, lingkungan, dan minerba itu misalnya ya. Lalu apa konsekuensi dari denda damai? Di sini Jaksa Agung akan mengesampingkan perkara itu karena itu adalah merupakan hak prerogatif Jaksa Agung. Terkait dengan denda damai ini juga ketentuannya diatur dalam ketentuan pasal 66 ayat 1 ya, KUHP yang baru, yaitu denda damai merupakan mekanisme penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, pada pasal 35 ayat 1 itu merupakan wewenang ya. Pasal 35 ini wewenang Jaksa Agung. Pasal 351 ayat 1 huruf C, salah satu wewenang Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau dikenal dengan istilah deponir. Kemudian pada huruf K-nya menyatakan Jaksa Agung mempunyai wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Yang dimaksud dengan kepentingan umum itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara atau untuk kepentingan masyarakat luas. Di sini dalam mengesampingkan perkara atau mendeponering perkara, Jaksa Agung memperhatikan syarat hubungan dengan masalah tersebut. Deponering umumnya dilakukan ketika perkara dianggap mengganggu stabilitas atau kepentingan negara yang lebih besar berdasarkan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Di kita pernah ada beberapa perkara yang dikesampingkan atau yang dideponir ya oleh Jaksa Agung. Misalnya kalau tidak salah itu kasus Bibit Samatrianto dan Chandra Hamsa ya, kurang lebih tahun 2010 atau 2011 kalau tidak salah. Di sini Jaksa Agung memutuskan mendeponir kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK karena dinilai penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan menghindari konflik antar lembaga penegak hukum. Pernah juga terkait dengan kasus Bambang Wijoyanto ya. Di sini Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendeponir kasus Bambang Wijoyanto yang waktu itu menyuruh memberikan keterangan palsu. Dan juga terkait dengan kasus Abraham Samad kalau saya tidak salah, ini juga sama dideponir karena untuk kepentingan umum meskipun waktu itu masih ada perdebatan ya terkait dengan kepentingan umum seperti apa dalam kasus Abraham Samad tersebut. Demikian kriteria denda damai sebagaimana aturan di KUHP yang baru ya, yang merupakan kewenangan dari Jaksa Agung. Demikian, terima kasih.